Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga informasi yang saya berikan selalu bermanfaat untuk teman-teman dan dapat diaplikasikan di ujian ataupun di seleksi P3K tahun ini. Nah, kali ini kita akan berikan contoh dan kita akan bahas bersama berkaitan dengan kompetensi manajerial. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin menegaskan kembali bahwa soal-soal dalam tes kompetensi manajerial itu akan berkaitan dengan 8 poin ini. Yang pertama ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan. Oke, untuk teman-teman yang butuh penjelasan terkait 8 poin ini bisa mengklik video sebelumnya, yaitu berkaitan dengan soal dan pembahasan yang sudah saya bahas sebelumnya di video saya sebelum ini. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya, kita langsung baca saja. Apakah Anda membuat daftar harian, urgensi, dan prioritas dalam pekerjaan? Oke, untuk mendapatkan tipikal pertanyaan seperti ini, berarti kita diminta atau dituntut, ataupun yang membuat soal ingin tahu kira-kira kita bagaimana dalam mengambil keputusan. Apakah kita menggunakan skala prioritas atau seperti apa? Kita coba lihat opsi-opsinya. Opsi pertama, saya mencatat. Oke, jadi dia mencatat untuk mempertimbangkan sasaran dan deadline. Jadi dia tipikal orang yang terstruktur ya. Jadi dia mencatat semuanya, kemudian mempertimbangkan mana yang didulukan, mana yang kira-kira lebih urgent seperti itu. Kemudian opsi B, saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. Oke, jadi dia tidak menggunakan sistem pencatatan. Jadi dia lakukan seperti itu saja setiap harinya dan mempertimbangkannya tergantung yang terdekat atau deadline-nya yang paling cepat yang mana dan yang terpenting yang mana. Seperti itu. Oke, kemudian ada C, saya selalu mencatat untuk mempertimbangkan pengambilan keputusan. Jadi dia tipikal yang selalu mencatat. Jadi kurang lebih mirip-mirip dengan A. Kemudian yang D, saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Oke, dia ini tidak teratur berarti ya, jadi tidak konsisten. Oke, untuk mendapatkan soal seperti ini, tips yang perlu saya berikan kepada teman-teman bahwa yang perlu dilakukan adalah kira-kira apa yang akan dilakukan berkaitan dengan poin yang ada di pengambilan keputusan, karena ini merupakan bagian dari kompetensi manajerial yang tadi ada 8 poin itu dalam pengambilan keputusan. Berarti kalau pengambilan keputusan itu harus ada skala prioritas. Prioritasnya itu ada dua. Yang pertama adalah yang paling dekat atau yang deadline-nya paling cepat dan juga mana yang paling penting. Jadi ada tingkatan-tingkatan. Yang paling pertama itu adalah penting dan waktunya singkat. Oke, jadi penting dan waktunya segera. Oke. Kemudian segera, tidak penting, tidak penting. Kemudian penting, tidak segera, tidak penting, dan tidak segera. Oke, jadi ada skala prioritas di sini. Jadi yang paling penting itu ini, yang didahulukan, kemudian segera, kemudian ini, dan ini. Oke, jadi kalau dari sini, untuk opsi yang paling bagus jawabannya di sini, dia itu adalah A, karena dia mencatat untuk pengambilan keputusan, yaitu terkait dengan sasaran dan deadline. Deadline tadi itu yang segera atau tidak. Dan juga C. C ini bagus karena dia mencatat untuk pengambilan keputusan. Walaupun di sini dia tidak mencantumkan bahwa keputusan yang dia ambil adalah terkaitan dengan waktunya segera atau tidak, ataupun prioritasnya penting atau tidak penting. Oke, jadi teman-teman untuk soal seperti ini, silakan jawab sendiri kira-kira teman yang mana yang dirasa teman cukup bagus jawabannya, karena di soal seperti ini saya hanya memberikan gambaran dan
Silakan teman-teman menjawab untuk nomor 1 di kolom komentar. Saya ingin lihat kira-kira seperti apa jawaban teman-teman, dan nanti akan kita bahas jawabannya di video berikut. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Jadi ini tentunya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kerjasama, karena di sini tentunya Anda bertindak sebagai yang membagi tugas. Biasanya itu pimpinan atau ketua kelompok, dan juga di sini karena organisasi otomatis melibatkan rekan ataupun orang lain, sehingga ada kerjasama yang dibutuhkan di sini. Oke, di sini ada opsi pertama, saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. Oke, jadi dia lihat sifatnya seperti apa, kepribadiannya seperti apa. Jadi itu yang pertama dia pertimbangkan. Kemudian untuk opsi B, saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Oke, jadi dia mungkin mensurvei dulu yang mau di sini siapa, yang mau di sana siapa, seperti itu. C, saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Jadi dia membaginya betul-betul sesuai dengan background masing-masing dari rekannya. Kemudian D, saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Oke, jadi ada minat. Jadi minat ini adalah keinginan dari personal, sementara keahlian itu adalah keterampilan yang diperoleh misalnya dari pelatihan atau pendidikan, seperti itu. Keterampilan ini sama seperti itu. Mungkin ada yang terampil di bagian IT, editing, kemudian yang terampil di bagian public speaking, seperti itu. Kemampuan juga ini kurang lebih sama. Oke, dari opsi A, B, C, D ini kita bisa lihat bahwa untuk nomor A atau poin A, dia cenderung kurang bagus karena dia tidak profesional, karena dia mempertimbangkan sifat dan kepribadian. Karena seharusnya di organisasi itu bukan kita mementingkan perasaan orang lain, tapi kita harus mementingkan tujuan organisasi. Sehingga yang perlu dipertimbangkan bukan kepribadiannya dan sifat untuk orang-orang yang diberikan tanggung jawab atau tugas. Kemudian yang B, saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. Nah, ini agak salah juga karena jika misalnya yang minat di suatu pekerjaan atau yang ingin bekerja di suatu pekerjaan itu cenderung lebih banyak daripada di pekerjaan yang lain, otomatis tidak ada pemerataan, sehingga tidak akan ada solusi dari cara yang ditawarkan di opsi B. Kemudian C, saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Oke, ini tanpa kita kenal lebih dalam orangnya, tinggal kita lihat background pendidikannya, kemudian pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti, itu bisa kita yakini bahwa pekerjaan atau tugas yang kita berikan kepada mereka itu akan selesai dengan baik. Karena memang ada background keterampilan dan keahlian ini. Jadi kalau saya, ini cukup bagus. Kemudian D juga ini cukup bagus sebenarnya karena dia ada minat. Karena memang minat itu berkaitan dengan passion. Tentunya kalau misalnya kita tidak minat terhadap suatu pekerjaan, otomatis kita cenderung akan kurang maksimal dalam mengerjakannya. Kemudian di sini ada kemampuan juga bagus karena pertimbangan kemampuan ada yang mungkin mampu, ada yang tidak. Misalnya ada perempuan, ada laki-laki dalam satu organisasi, kita harus mempertimbangkan kalau kerjaan berat, kita kasih kepada laki-laki, kalau kerjaan ringan, kita kasih kepada perempuan. Seperti itu sih. Oke, jadi di sini berkaitan dengan pengambilan keputusan, dan satu lagi sebenarnya di sini kerjasama. Kerjasama. Oke, jadi kira-kira untuk nomor 2, teman-teman pilih jawaban apa? Silakan cantumkan di komentar supaya nanti kita bahas di video berikutnya jawaban yang betul adalah yang mana. Oke, kita lanjut kepada nomor 3. Nomor 3, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Oke, kurang lebih sama dengan yang tadi. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. Oke, jadi dia pemimpin ya. Jadi dia bertugas mengontrol dan mengawasi. Oke, cukup bagus. B, saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Jadi dia ada yang dikerjakan oleh dirinya sendiri, ada yang dikerjakan oleh stafnya. Oke, ini juga cukup adil. Kemudian C, saya mendelegasikan tugas kepada staf
yang biasa, oke, tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. Jadi dia mempertimbangkan kepentingannya, penting atau tidaknya itu tugas. Oke, ini cukup bagus tapi mungkin tidak merata. D, saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. Oke, jadi dia sedikit aja yang dia bagikan kepada staf dan sebagian besarnya dikerjakan oleh dia. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau di organisasi itu sebagai seorang pemimpin memang harus mampu mendelegasikan tugas dengan sebaik-baiknya dengan pertimbangan tadi keahlian, keterampilan, minat dan sebagainya. Tetapi tetap harus adil dan tidak diskriminatif. Sehingga ketika kita memberikan pekerjaan misalnya terlalu banyak kepada bawahan atau terlalu sedikit kepada bawahan, itu tidak ada keadilan atau tidak ada pemerataan sesuai dengan tugas. Dan untuk pimpinan juga tidak boleh langsung membagikan semua pekerjaannya semuanya kepada bawahan. Dan dia cuma mengontrol dan mengawasi. Pimpinan juga punya tugas dan memang tugasnya mungkin sedikit tapi dia resikonya lebih besar daripada bawahan biasanya. Jadi idealnya memang harus tetap ada yang dibagikan kepada atasan, kepada bawahan juga ada, tetapi ada proporsinya masing-masing. Nah, kira-kira dari soal seperti ini, jawaban dari teman-teman seperti apa? Silahkan langsung di kolom komentar. Kita langsung ke soal nomor berikutnya, dan nomor 4. Seberapa sering Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan, misalnya telepon, tamu, dan rapat yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda. Oke, jadi ini berkaitan dengan adaptasi dan juga pelayanan publik ya, karena di sini ada tamu, misalnya kalau ada tamu yang ingin dilayani, kemudian ada telepon dari masyarakat, nah itu yang perlu dilayani juga. Oke, kita langsung bahas saja. Oke, ini satu lagi sebenarnya ya, dan juga adaptasi. Adaptasi atau perubahan tadi ya. Adaptasi. Oke, kita lihat opsi pertama. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. Jadi dia tipikal yang adaptif dan tidak masalah dengan perubahan ataupun gangguan apapun, karena memang itu pekerjaannya. Kemudian B, saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Jadi tipikal orang yang pilih-pilih pekerjaan atau pilih-pilih mau hadiri rapat, kira-kira menguntungkan untuk dia atau tidak, seperti itu ya. Kemudian C, saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan saya selesai dengan baik. Jadi dia tipikal orang yang kerjaan itu saja yang dikerjakan. Jadi dia tidak mau menerima kerjaan di luar tugas yang sudah diberikan. Oke, kemudian D, tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. Oke, jadi dia lihat situasinya dulu. Kira-kira bisa saya kerjakan atau tidak. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, jadi idealnya untuk seperti ini adalah kita harus mampu beradaptasi dan ready untuk setiap situasi dan perubahan apapun. Sehingga yang paling bagus untuk menjawab pertanyaan seperti ini adalah kita harus memperlihatkan bahwa apapun perubahan atau apapun gangguan ataupun tekanan dari atasan, dari lingkungan, dari rekan kerja tidak mempengaruhi kinerja kita. Sehingga kita tipikal orang yang adaptif dan mampu beradaptasi dengan kondisi apapun. Nah, itu tips yang saya bisa berikan untuk soal nomor 4 ini, dan kira-kira untuk soal nomor 4 jawaban dari teman-teman di pilihan yang mana. Silahkan langsung saja di kolom komentar seperti biasa. Kita langsung ke nomor 5. Nah, seberapa sering gangguan Anda diterima, gagasan Anda, mohon maaf, diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja. Oke, jadi berkaitan dengan hal ini tentunya bagaimana cara kita mengutarakan apa yang ada di pikiran kita. Dan tentunya tidak mengabaikan rekan kerja kita atau anggota tim kita tentunya ya. Jadi di sini ada kerjasama dan juga tentunya ada kepercayaan diri yang harus kita tunjukkan di sini. Oke, kita langsung lihat opsinya. Dia selalu, oke, jadi diterima terus ya. Gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. Dia ini terlalu percaya diri dan mungkin dia tipikal orang yang egois karena dia selalu pengen didengarkan dan diterima seperti itu. B, kadang-kadang jika ide baik itu muncul. Oke, jadi dia tergantung idenya.
Bisa diterima, bisa tidak, seperti itu. Kemudian C, sering. Kebanyakan gagasan saya unik dan dapat diterima. Oke, jadi dia tipikal yang punya ide out of the box, unik, sehingga diterima oleh organisasi. D, kadang-kadang ide diterima dia, kadang-kadang. Sama seperti B, hanya B ini dia eh, jika ide itu muncul. Oke, jadi untuk opsi seperti ini atau pertanyaan seperti ini yang perlu teman-teman perhatikan adalah teman-teman harus terlibat terlebih dahulu. Karena ini organisasi kerja sama. Jadi teman-teman tidak boleh, misalnya contohnya kadang-kadang, otomatis teman-teman jarang berarti ya, jarang mengutarakan pendapat misalnya. Nah itu harus diperhatikan. Jadi teman-teman harus terlibat walaupun mungkin gagasan teman-teman tidak diterima. Yang penting ide terbaik yang teman-teman miliki diutarakan. Dan tentunya kesimpulan atau hasil akhirnya adalah jalan tengah yang harus dipertimbangkan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak pro dan kontra. Nah, itu kira-kira tips yang bisa saya berikan untuk soal seperti ini, dan untuk jawabannya seperti biasa silakan langsung di komentar untuk kita bahas selanjutnya. Nah, untuk nomor 6, seberapa pentingkah kelompok kekompakan tim bagi Anda? Oke, jadi ini masih berkaitan dengan kerjasama, dan pendapat teman-teman kekompakan tim itu kira-kira penting atau tidak? Nah, untuk A, penting tapi bukan yang utama. Ini betul, penting tapi tidak utama. B, biasa saja karena di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. Ini sebenarnya bukan, agak salah konteks ini, bukan kedekatan, tapi kekompakan. Jadi ini agak kurang tepat. Kemudian C, cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Nah, ini kurang lebih sama dengan A, tetapi dia lebih utarakan alasannya atau hal lain yang lebih penting daripada kekompakan itu, yaitu tujuan. Ini cukup bagus. Kemudian D, penting tapi bukan utama, tapi yang utama adalah target. Oke, dia kurang lebih sama, tapi di sini ada cukup penting, ada kata penting. Oke, jadi teman-teman kira-kira pilih yang penting atau cukup penting. Karena untuk opsi lain yang paling penting itu adalah target atau tujuan, itu kurang lebih sama. Jadi tinggal kata penting dan cukup pentingnya. Kira-kira kalau ada opsi seperti ini, teman-teman akan pilih jawaban seperti apa? Silakan langsung saja di kolom komentar. Oke, kita ke soal selanjutnya, ada nomor 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sering ada atau sedang dihadapi oleh tim? Jadi ketika ada masalah, kira-kira pendapat Anda seperti apa? Kita langsung lihat opsinya. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. Oke, jadi dia tipikal orang yang mau bekerja sama menyelesaikan masalah tim. Kemudian B, ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. Oke, jadi dia tipikal orang yang menyerahkan kepada pimpinan karena dia yang pimpinannya, jadi dia yang bertanggung jawab. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, yang C, orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. Oke, jadi dia menyalahkan orang lain yang menyebabkan masalah di tim itu. Tapi kalau misalnya dia menyebabkan masalah dan dikembalikan seperti itu, kira-kira bagus atau tidak. Nah, itu juga yang perlu dipertimbangkan. Kemudian D, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Nah, ini kurang lebih sama dengan A, jadi tinggal dari konteksnya saja seperti kira-kira mana yang enak didengar dan enak diinterpretasikan. Oke, kita coba lihat kembali lagi. A tadi adalah saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. Saya akan menyelesaikannya. Di sini ada kata saya akan menyelesaikannya. Berarti dia cenderung ingin menyelesaikannya sendiri. Oke, sementara D, masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Jadi dia ada kata kerjasama di sini karena oleh tim. Jadi yang akan menyelesaikan masalah itu tim. Oke, jadi bisa teman-teman kira-kira simpulkan sendiri mana jawaban yang paling tepat untuk soal seperti ini, dan jangan lupa jawaban teman-teman silakan di kolom komentar. Oke, cukup 7 nomor saja dulu untuk pembahasan soal dan contoh soal. Jangan lupa teman-teman jawabannya disertakan di bawah di kolom komentar untuk kita bahas selanjutnya, dan semoga soal-soal dan pembahasan ini bisa bermanfaat dan memberikan gambaran kira-kira kalau ada soal seperti ini teman-teman akan menjawabnya seperti apa.
Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Jangan lupa untuk terus belajar, mencari informasi, dan sebarkan terus kebaikan. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa kembali.